bahwa Tuhan ada di tengah kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa dan saudara. Apa yang perlu saudara doakan? Apa yang saudara pohonkan? Tuhan sudah mendengar. Sebab firman Tuhan mengatakan, 1-2 kita bersepakat sehati dan kita memohon kepada Tuhan, doa kita naikkan, pujian penyembahan kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan Allah itu hadir, dan saat itu hadirat Allah hadir dalam kehidupan bagi saudara, maka disitulah Tuhan sedang menjawab doa saudara. Bukan jauh, tetapi saat itu juga Tuhan sudah. Saat ini juga Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah mendengar seruan doa saudara. Seasal saja hati dan saudara sekalian ada kesepakatan, kesehatian di dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan, maka di situ Tuhan Allah hadir. Tuhan mendengar. Kalau Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, Allah yang kita buat menjadi tempat perteduhan kita, Allah yang kita buat menjadi penyembahan kita, Allah yang kita buat menjadi pengharapan dalam kehidupan kita, disitulah Tuhan berkenan kehadiran. Tuhan berkenan ketika saudara datang, ada kesehatian untuk datang menghadap Tuhan, untuk berlutut di bawah kaki Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka disitulah hadirat Tuhan Allah hadir. Maka disitulah hadirat Allah hadir dalam setiap pribadi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab kehadiran Allah itu di dalam kehidupan hati saudara sekalian. Kehadiran Allah di baiknya ini dalam rumah Tuhan, yaitu kumpulan orang-orang percaya. Itulah baik Allah, rumah Tuhan. Ketika rumah Tuhan itu memuliakan nama Tuhan, rumah Tuhan itu memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka orang-orang yang meninggikan nama Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saudara berada, gunakanlah waktu saudara, gunakanlah waktumu untuk datang ke hadapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Undanglah hadirat Tuhan hadir dalam hidupmu. Ketika engkau ada di kantor, ketika engkau ada mengajar, ketika engkau ada bekerja di perkantor, di mana Tuhan tempatkan, undang hadirat Tuhan hadir dalam hidupmu. Berikan roh pujian penyembahan kepada Tuhan. Di saat engkau duduk, di saat engkau berjalan, di saat engkau pergi, di situ kehadiran Allah hadir dalam kehidupan saudara. Berikan kepada Tuhan. Kalau Allah menjadi tempat perteduhan, Tuhan Allah menjadi tempat sandaran hidupmu, Yesus berkenan memberkati saudara sekalian, dan Tuhan mendengar. Sebab saudaraku yang tidak ada barang yang mustahil. Segala perkara yang dapat kita tanggung hanya bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan. Sebab apa yang dikatakan Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, segala perkara itu dapat kita tanggung hanya bersama dengan Tuhan yang memberi kemenangan, yang memberi kekuatan. Sebab ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hanya kudapatkan di dalam nama Yesus Kristus. Maka engkau akan diberkati. Maka Tuhan sudah memberkati engkau saat ini. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
begitu pengalaman pribadi anak-anak Tuhan di dalam suatu perjanjian baru ketika Petrus berdoa, bahwa di saat itu Tuhan juga memberikan nampak di saat Petrus ada di menumpang di rumah Simon di Yope, maka di situ Petrus sedang berdoa. Hadirat Tuhan Allah hadir, malaikat Tuhan turun, Tuhan memberitahukan kepada Petrus, engkau. Petrus telah mendengar dan menikmati hadirat Tuhan. Penampakan Tuhan datang atas setiap pribadi hambanya yang datang ke hadapan hadirat daripada Tuhan. Pada saat jam 3 sore dia datang ke hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seseorang perwira yang datang, utusan perwira, mohon agar supaya Petrus untuk datang ke rumahnya, akan ada perlu yang perlu disampaikan. Dengan doa Petrus selalu mengundang hadirat daripada Tuhan, maka orang lain diberkati. Ketika Kornelius mendapatkan pemuliaan, orang ini juga sedang berdoa kepada Tuhan. Orangnya saleh, dia takut dengan Tuhan, dia mengambil waktunya untuk Tuhan, mengundang hadirat Tuhan. Namun Kornelius juga belum tahu pengenalan pribadi dengan Tuhan. Siapakah Tuhan sebenarnya yang harus aku sembah dan aku kenal itu? Maka dia membutuhkan, karena malaikat Tuhan datang untuk memberikan pernyataan kepada Kornelius. Kornelius, jemputlah Petrus yang ada di Yope. Dia menumpang, dia sedang berdoa. Dan apa yang akhirnya Kornelius ini memerintahkan anak buahnya untuk pergi menegur Petrus. Ketika Petrus datang, maka tersungkurlah Kornelius di hadapan Petrus dan bangunlah kita semua. Jadi apakah yang engkau mau? Engkau mengundang aku kemana? Dan Kornelius itu memberikan pernyataan. Kalau malaikat datang untuk memanggil Petrus, apakah yang akan kau sampaikan? Sampaikanlah itu kepada aku sekarang. Kornelius ini orang yang taat, orang yang sabar. Apa yang dilakukan oleh Kornelius ini, sehingga si isi rumah daripada Kornelius akan mendengar bahwa Petrus menyampaikan akan Yesus Kristus. Dialah yang akan menyelamatkan jiwamu, dialah yang akan memberi kehidupan bagimu, yang memberikan pengharapan dalam kehidupan berumah tanggamu untuk selamat. Saudara yang dikasihi, dan Kornelius dengan taat, dengan melakukan, sehingga seisi rumahnya dibaptis dan terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat ke hati, kesepakatan hati seseorang untuk datang ke hadapan hadirat daripada Tuhan. Sebab juga di dalam perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud datang ke hadapan hadirat Tuhan, di dalam Mazmur 91, Allah dibuat menjadi tempat perteduhannya. Maka disitulah hadirat Allah hadir dalam kehidupan daripada. Di
disitulah kehadiran daripada Allah hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan mengerti hati saudara untuk datang ke hadapan. Ketika Tuhan mengenal setiap kehadiran Bapak dan Ibu saudara sekalian datang ke hadapan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia dalam kesesakan, dia berseru, maka aku akan mendengar suara doa dan permohonan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang menjadi kita perlukan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi setiap orang yang percaya tidak ada barang mustahil. Segala perkara dapat kita tanggung hanya bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hanya kucampakkan di dalam pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia yang memberikan jaminan keselamatan hidup saudara. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita yakin dan percaya. Jadi ketika kita 1, 2, 3 orang kita bersyukur, ada kesepakan hati, dan di situ Tuhan hadir, Tuhan mendengar, apalagi itu di 2, 3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara, tetapi Tuhan hadir dan telah hadir dalam kehidupan saudara sekalian. Di dalam baiknya, di dalam rumahnya, dalam persekutuan orang percaya, kehadiran Allah hadir dalam kehidupan. Itulah sebabnya saudara tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun. Nyatakanlah segala keinginanmu hanya kepada Tuhan dan berdoa dan mengucapkan syukur. Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepadamu roh damai sejahtera. Allah akan tinggal di dalam hatimu dan pikiranmu akan dipimpin oleh Tuhan. Hatimu dipimpin oleh Tuhan. Izinkan kehadiran. Izinkan kehadiran Allah hadir dalam kehidupanmu. Izinkan Yesus ada di dalam kehidupan. Maka kuasa Tuhan itu hadir dalam kehidupan saudara. Dan selalu menyertai, dan selalu memberkati dalam kehidupan. Pada siang hari yang sangat indah ini, sebab dikatakan firman Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita membuka Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17. Yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dulu kebenaran Allah dan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara yang dikasih Tuhan. Maka kita membutuhkan kehadiran Allah. Kenapa membutuhkan kita kehadiran Tuhan hadir dalam kehidupan saudara? Setiap pribadi membutuhkan kehadiran Allah, membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara membutuhkan kehadiran, maka kehadiran Allah akan memberkati dalam kehidupan saudara. Janganlah khawatir apa yang kau makan, kau minum, dan yang kau pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu pun lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menabur, namun dipelihara oleh Bapa yang di surga.
yang saat ini disabit, besok dia akan tumbuh lagi, itu dipelihara oleh Bapa di surga. Tidaklah engkau melebihi daripada burung maupun tidak melebihi daripada rumput bunga bakung yang diladang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara yang akan selalu mengedepankan hidup saudara hanya kepada Tuhan, maka niscaya apa saja yang engkau lakukan, niscaya engkau akan diberkati. Setiap kaki yang engkau pijakan ke tanah di mana engkau berada, dan di situ akan menjadi milik saudara, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Itu dijadikan orang yang beriman akan diberkati. Saudara yang dikasih, ketika saudara membuat suatu lamaran atau permohonan, tidak usah bimbang dan ragu, dan katakan, ya aku diberkati Tuhan di tempat ini, aku percaya. Tuhan sudah memberkatiku, maka di situ Tuhan memberkati. Tetapi barang siapa mengandalkan kekuatan manusia, dikatakan firman Tuhan, dikutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Dan dikutuklah yang orang dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari hadapan Tuhan. Orang itu akan dikutuk oleh Tuhan. Orang itu, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, dan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Itu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Seperti apa yang dikatakan, akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan hidup diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambat akarnya sampai sumber mata air, dan dia tidak akan layu daunnya, tidak akan pernah kering, dan dia akan berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti berhasil. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka siang hari yang sangat indah ini, dimanapun saudara sekarang ini mendengar perkataan firman Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, dan tidak turun dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mau mendengar saja dan membuka hati, maka kehadiran Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Saat itulah anugerah Tuhan diberikan, maka Tuhan memberikan kepadamu anugerah keselamatan jiwamu. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, berkat-berkat, tetapi berkat masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Itu sudah disediakan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Kita buat dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita bangun misbah Tuhan, kita bangun persekutuan dengan Tuhan, kita bangun 1, 2, 3 orang, kita berkumpul nama Tuhan, kita sanjung, kita sebut, maka di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mendengar doa saudara. Dan Tuhan mengatakan apa? Dalam firman-Nya dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, hanya didapatkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati.